Pada pemeriksaan secondary survey pada kasus trauma tukul abdomen, untuk persiapan alatnya yaitu yang pertama kita menggunakan stetoskop, kemudian tensi dan juga pen light. Permisi. Ya, Mbak. Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Saladika. Saya perawat yang akan melakukan tindakan pemeriksaan lanjutan kepada Mbak Yurike. Tujuan saya di sini yaitu untuk melanjutkan tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk sekarang keluhannya apa ya, Bu? Ini Mbak tadi dari sejam yang lalu tuh ngeluh nyeri-nyeri gitu, kadang sampai nangis, berdiri gitu Mbak. Baik Ibu, sebelumnya apakah Mbak Yurike ada alergi obat, makanan atau minuman? Kalau sebelumnya nggak ada sih Mbak, ada alergi anaknya. Untuk sekarang apakah ada obat yang dikonsumsi, Bu? Dikonsumsi nggak ada sih Mbak. Dan sebelumnya apakah Mbak Yurike pernah masuk rumah sakit? Dulu sih Mbak waktu kecil aja. Itu pernah ada tindakan pembedahan, Bu? Nggak ada, cuma panas saja. Baik, untuk makanan terakhirnya yang dimakan? Tadi pagi cuma makan roti ya Mbak. Untuk kejadiannya ini gimana ya, Bu? Nah itu saya kurang tahu Mbak. Jam 7 tadi kan anaknya pamit kuliah. Nah jam 8 tuh saya ditelepon, katanya anaknya kecelakaan. Baik Ibu, untuk kejadian tadi, apakah ada saksi mata yang melihat kejadian kecelakaan tadi, Bu? Sepertinya ada sih Mbak, soalnya anaknya yang telepon tadi. Sebentar saya panggilkan dulu ya. Ya Mbak, ini Iya, Mbak. Untuk kejadiannya itu bagaimana ya, Mbak? Oh, tadi itu di perempatan sana ada mobil tiba-tiba membelok, terus adiknya dari lawan arah itu cepat gitu naik motor terus tabrak ya. Tadi perutnya itu ketimpa setir motornya. Nggih. Baik, Mbak, terima kasih atas informasinya, nggih. Baik Ibu, untuk kenyamanan dalam pemeriksaan, mohon maaf Ibu untuk meninggalkan tempat terlebih dulu, nggih. oh Mbak. Dok, tak tinggal ya. Untuk selanjutnya itu kita mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. Cari tanda-tanda cedera yang jelas, khususnya lecet atau ekimosis. Selanjutnya, perhatikan kontur perut, apakah rata atau buncit. Distensi perut kemungkinan disebabkan oleh udara atau darah. Selanjutnya, memar dan bengkak pada panggul dapat meningkatkan kecurigaan cedera retroperitoneal sementara tanda sulap. Dapat mengidentifikasi pendarahan. Selanjutnya, adanya luka abrasi karena sabuk pengaman, hantaman dengan papan kemudi yang membentuk contusion. Selanjutnya, observasi pola pernafasan pada perut dapat mengidentifikasi cedera medula spinalis. Perhatikan distensi abdomen yang kemungkinan berhubungan dengan pneumoperitoneum, dilatasi gastrik atau ilus yang diakibatkan iritasi peritoneal. Selanjutnya, brakikardi mengidentifikasi adanya darah bebas di intraperitoneal pada pasien. Ekomosis periumbikal menandakan adanya pendarahan peritoneal. Selanjutnya, identifikasi genital dan perineum dilakukan untuk melihat cedera jaringan lunak, pendarahan, dan hematom. Terakhir, feses diperiksa untuk menilai adakah pendarahan berat atau tersamar. Palpasi seluruh dinding abdomen dan menilai respon pasien. Perhatikan massa abnormal, nyeri tekan dan deformitas serta konsistensi yang lunak dan terasa penuh dapat mengidentifikasi perdarahan intraabdomen.
Krepitasi atau ketidakstabilan kafum toraks bagian bawah dapat menjadi tanda potensial untuk cedera limpa atau hati yang berhubungan dengan cedera tulang rusuk. Selanjutnya, ketidakstabilan pelvis merupakan tanda potensial untuk cedera traktus urinarius bagian bawah. Pemeriksaan rektal dan bimanual vagina dilakukan untuk menilai pendarahan. Nyeri perut yang signifikan pada palpasi dan penjagaan yang tidak sengaja adalah tanda-tanda peritonisis dan menunjukkan kebocoran di usus, tetapi mungkin perlu beberapa jam untuk berkembang. Perkusi timpani pada kuadran atas akibat dari dilatasi lambung akut atau bunyi redup bila ada hemaperitoneum. Baik, untuk bunyinya yaitu bunyi redup. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan yaitu auskultasi. Kita auskultasi abdomen pada pasien. Bising pada abdomen menandakan adanya penyakit vaskular atau fistula Suara usus pada rongga toraks menandakan adanya cedera diafragmatika. Baik, untuk pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan yang lebih mendalam, kita melakukan pemeriksaan diagnostik yaitu USG FAST, dan ada juga yaitu pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan sinar X. Kemudian tindakan sekunderi survei pada kasus pasien trauma tumpul abdomen sudah selesai. Kemudian kita merapikan alat dan juga merapikan pasien. Baik, itu saja tindakan pemeriksaan sekunderi survei pada kasus pasien trauma tumpul abdomen. I'll be the last one left when the